Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas radiasi gelombang elektromagnetik part yang kedua, yaitu tentang spektrum, kegunaan, dan bahaya dari gelombang elektromagnetik. Simak terus video ini sampai akhir. Ini adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik ya. Jadi yang angka-angka di sebelah kiri ini adalah angka-angka dari frekuensi dalam Hertz. Jadi kalau kalian lihat di sini angka-angkanya semakin lama semakin turun. Ini 10 pangkat 19, turun ke 10 pangkat 18, turun ke 10 pangkat 17, dan seterusnya sampai 10 pangkat 0. Nah, sebaliknya, di sisi kanan ini adalah angka dari panjang gelombang atau lambda. Di part sebelumnya saya sudah menerangkan kalau misalkan rumus dari gelombang elektromagnetik itu C sama dengan lambda F gitu kan. C ini kan cepat rambat yang besarnya konstan kalau di ruang hampa 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, kalau misalkan C ini konstan, maka antara lambda dan F ini saling berbanding terbalik. Kalau lambdanya besar, frekuensinya kecil, dan kalau frekuensinya kecil, lambdanya besar. Ngerti ya? Jadi kalau kalian lihat di sini frekuensinya semakin lama semakin kecil atau menurun, panjang gelombangnya membesar, tambah lama tambah besar ini. Oke? Nah, menurut spektrum ini, gelombang elektromagnetik bisa dibagi menjadi beberapa macam. Nah, seperti kalian lihat di tabel ini, kita bahas dari bawah ya. Karena kalau kalian lihat di sini frekuensinya tambah lama tambah turun. Kita bahasnya mulai dari frekuensi kecil sampai frekuensi besar. Yang pertama gelombang TV atau radio ini frekuensinya 10⁸ sampai 10⁹ Hz. Kemudian naik ke gelombang radar ini frekuensinya 10⁹ sampai 10⁻10 Hz. Naik lagi ke gelombang mikro atau microwave, ini frekuensinya 10⁻10 sampai 10⁻11 Hz. Kemudian sinar inframerah atau infrared, ini frekuensinya 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz. Kemudian naik lagi ke cahaya tampak ini visible, cahaya yang bisa kita lihat. Jadi spektrum warna-warna Meijingku Hibiniu ini berada pada cahaya tampak. Nanti di belakang akan saya jelaskan dengan detail satu persatu ya. Jadi cahaya tampak ini frekuensinya kurang lebih sekitar 10⁻15 Hz. Kemudian naik ke sinar ultraviolet atau UV, ini 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Lalu naik lagi ke sinar X, ini 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Dan yang paling besar frekuensinya adalah sinar gamma, yaitu 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz. Jadi boleh dikatakan kalau kita membaca dari bawah ke atas ini adalah urutan gelombang elektromagnetik berdasarkan kenaikan frekuensinya. Ngerti ya? Jadi dari frekuensi yang paling kecil sampai paling besar. Kalau panjang gelombangnya, kebalikannya, sinar gamma memiliki panjang gelombang paling kecil. Dan gelombang TV dan radio memiliki panjang gelombang paling besar. Ingat ya, lambda dan F saling berbanding terbalik. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari yang frekuensinya paling kecil, yaitu gelombang TV dan radio. Gelombang TV dan radio, kalau kalian lihat di spektrum gelombang elektromagnetik, ini berada di bawah. Jadi di sini jenisnya ada beberapa macam. Yang pertama, low frekuensi atau frekuensi rendah ya, 30 sampai 300 kHz. Kemudian ada medium frekuensi, besarnya 300 kHz sampai 3 MHz. High frekuensi, 3 sampai 30 MHz. Very high frekuensi atau VHF, 30 sampai 300 MHz. Kemudian ada ultra high frekuensi atau UHF, 300 MHz sampai 3 GHz. Dan yang terakhir adalah super high frequency. Ini lebih dari 3 GHz. Mungkin kalian nggak asing dengan istilah VHF atau UHF ini. Kan pada gelombang TV menggunakan ini, VHF dan UHF. Kegunaannya adalah untuk radiofon atau telepon tanpa kabel. Kemudian telepon genggam atau handphone yang kalian pakai sehari-hari itu sinyal atau gelombangnya menggunakan gelombang TV atau radio. Dan yang terakhir adalah pesawat radio dan pesawat televisi itu sendiri. Kan sudah pasti pakai gelombang TV dan radio. Berikutnya adalah gelombang radar. Radar atau singkatan dari Radio Detection and Ranging menggunakan prinsip gelombang yang berfungsi untuk menentukan posisi suatu objek. Cara kerjanya adalah menggunakan antena yang berfungsi sebagai pemancar sekaligus penerima sinyal gelombang. Ya, radar ini biasanya digunakan di pelabuhan atau di bandara atau pada kapal perang ya untuk menentukan jarak objek yang berada di sekitarnya. Jadi gambarnya seperti ini, kurang lebih. Di sini ada antena yang berfungsi untuk memancarkan gelombang sekaligus menerima sinyal pantulan dari gelombang tersebut. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Misalkan ini ada radar yang berada pada bandara ya. Radar ini memancarkan suatu gelombang ya warna biru ini. Nah, gelombang ini kan ke segala arah ya.
gelombang ini dipantulkan oleh objek-objek yang berada di sekitar radar tersebut. Misalkan ada pesawat di sini, maka gelombang ini setelah mencapai pesawat dipantulkan kembali. Dan sinyal gelombang pantul ini diterima kembali oleh radar tersebut. Waktunya dihitung mulai dari sinyal ini dipancarkan sampai diterima kembali ini berapa detik, gitu ya. Kemudian dari waktu tersebut akan dihitung, dikonversi, menghasilkan jarak antara radar dengan objek tersebut. Rumusnya seperti ini, S sama dengan C delta T per 2. S ini adalah jarak bidang pantul atau objek ke antena, jadi jarak antara radar ini ke pesawat. C cepat rambat gelombang elektromagnetik yang kita tahu besarnya 3 × 10⁸ meter per sekon. Delta T adalah selang waktu dari gelombang dipancarkan sampai diterima kembali. Nah, di sini seharusnya kan rumusnya kan kalau kita belajar di gerak lurus, rumusnya kan S sama dengan V kali T, jarak sama dengan kecepatan kali waktu gitu kan. Nah, di sini kenapa kok dibagi 2? Karena delta T di sini adalah selang waktu dari gelombang dipancarkan sampai diterima kembali. Jadi, istilahnya PP atau pulang pergi. Kalau misalkan jarak, itu berarti kan cuma satu arah. Berarti delta T-nya harus dibagi 2 kalau cuma satu arah. Ngerti ya? Delta T ini 2 arah, makanya harus dibagi 2. Kita ke gelombang berikutnya yaitu gelombang mikro atau yang kita kenal sebagai microwave. Kegunaannya adalah untuk memanaskan makanan dengan cepat tanpa menggunakan api. Jadi alatnya gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Alat ini adalah microwave yang digunakan untuk memanaskan makanan dengan cepat tanpa menggunakan api. Ini juga menggunakan prinsip dari gelombang elektromagnetik. Berikutnya kita ke sinar inframerah atau infrared. Kegunaannya cukup banyak di sini untuk remote control, sensor alarm, kamera penglihatan gelap atau kamera night vision ya, kamera thermal atau thermal kamera. Kemudian spektroskopi inframerah ini digunakan di laboratorium untuk mengidentifikasi ikatan kimia yang ada pada suatu molekul. Kemudian sinar inframerah juga dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit dalam tubuh. Ini adalah salah satu contoh gambar dari kamera thermal ya, kamera yang mendeteksi adanya thermal atau suhu, mendeteksi panas gitu. Berikutnya adalah sinar atau cahaya tampak atau visible. Kenapa dinamakan cahaya tampak? Karena mata manusia hanya dapat melihat cahaya pada range ini aja. Jadi sinar-sinar yang bisa kita lihat atau warna-warna yang bisa kita lihat, sinar matahari, sinar lampu yang berwarna-warni, itu berada pada range cahaya tampak. Mata manusia tidak bisa melihat ultraviolet, tidak bisa melihat sinar infrared, tidak bisa melihat gelombang microwave radar maupun gelombang radio dan TV. Manusia hanya bisa melihat gelombang cahaya tampak. Nah, kegunaannya adalah sel surya, jelas ya, sinar matahari adalah salah satu contoh dari cahaya tampak. Kegunaannya untuk sel surya atau solar cell, kemudian untuk baterai fotovoltaik atau photovoltaic cell ini biasanya untuk baterai di kalkulator. Kalkulator ada seperti kotak-kotak, kalau kalian lihat itu photovoltaic cell, menggunakan surya atau cahaya matahari sebagai sumber energi. Kemudian kegunaan berikutnya adalah laser. Nah, ini adalah contoh dari sel surya atau solar cell yang dipasang di atap rumah. Berikutnya adalah sinar ultraviolet atau UV. Kegunaan dari sinar UV adalah yang pertama aktivator dalam reaksi polimerisasi. Yang kedua mendeteksi keretakan logam. Yang ketiga untuk mendeteksi uang palsu. Yang keempat untuk disinfeksi, untuk membunuh bakteri dan kuman ya. Dan yang terakhir untuk terapi sinar. Ini salah satu contoh alat yang menggunakan sinar ultraviolet. Ini alat untuk mendeteksi uang palsu. Biasanya kalau kalian lihat di teller di bank gitu ya, menggunakan alat ini untuk mendeteksi apakah uang itu asli atau palsu. Gelombang elektromagnetik berikutnya adalah sinar X. Kegunaannya adalah yang pertama menyelidiki struktur kristal dan yang kedua mencitrakan organ dalam tubuh. Ini kalian sudah nggak asing lagi ya di dunia kedokteran. Ini adalah salah satu contohnya ya, mencitrakan organ-organ dalam tubuh seperti tulang, paru-paru, jantung, dan lain-lain, sehingga membantu dokter untuk menegakkan diagnosa penyakit yang diderita oleh pasien, salah satunya dengan menggunakan sinar X ini. Yang terakhir adalah sinar gamma. Kegunaannya adalah untuk membunuh sel kanker, kemudian sterilisasi alat-alat kedokteran, dan yang terakhir rekayasa genetika atau penyinaran bibit unggul. Setelah kita membahas berbagai macam kegunaan dari gelombang elektromagnetik, ternyata gelombang elektromagnetik juga dapat memberikan dampak atau bahaya bagi kehidupan manusia. Yang pertama, radiasi ultraviolet yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit
gangguan penglihatan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kedua, penggunaan sinar X yang berlebihan dapat merusak sel, mengubah struktur genetik, serta dapat menyebabkan kanker. Dan yang ketiga, sinar gamma dari nuklir dapat menyebabkan kematian atau cacat permanen. Oke? Kita ke contoh soal. Gelombang radar pada suatu kapal perang digunakan untuk mendeteksi jarak terhadap kapal musuh. Jika sinyal gelombang yang dipancarkan oleh antena radar diterima lagi dalam waktu 6 mikrosekon, tentukan jarak kapal musuh tersebut. Ini adalah salah satu contoh soal untuk radar ya tadi ya. Masih ingat rumusnya? Rumusnya S sama dengan C dikali delta T per 2. Ini ya, dibagi 2 karena delta T yang 6 mikrosekon ini adalah waktu dari gelombang mulai dipancarkan oleh antena sampai diterima kembali oleh antena. Jadi kan jaraknya pulang pergi. Nah, kalau misalnya di sini jarak dari radar itu ke kapal musuh, berarti kan dibagi 2. Oke? Berarti kita masukkan di sini C adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya. Delta T-nya 6 mikrosekon. Kita jadikan sekon, berarti 6 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Dibagi 2. 2 dicoret sama 6 berarti 3. 3 kali 3, 9 ya. 10 pangkat 8 sama 10 pangkat min 6 berarti 8 min 6, 2. 10 pangkat 2. Atau S-nya kita dapatkan sebesar 900 gitu ya. 900 satuannya ini SI semua, berarti meter. Artinya kita dapatkan jarak kapal musuh tersebut terhadap kapal perang adalah 900 meter. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.